Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Selamat kita bersama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan biarlah sukacita surga ada di dalam kita. Dan kita mau bersorak, memuji Tuhan, meninggikan Dia. Karena hanya Dialah satu-satunya Allah yang layak untuk kita sembah. Kenapa? Karena Dia mati, bangkit, dan Dia naik ke surga. Berdoa buat saya dan saudara, menanti kita bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian mulia, sembah Raja mulia. Kau Allah yang mulia Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Kami meninggikan nama-Mu. Haleluya, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa.
Engkau Tuhanku, tiada seperti Engkau di bumi di surga. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersuka cita karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang empunya surga. Kau datang dari surga dan kembali ke surga. Itulah yang menjadi pengharapan, itulah yang menjadi iman kami kepada Engkau. Satu kali kelak kami akan bertemu muka dengan Engkau di surga sana. Sungguh satu kepastian untuk kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami akan memuji menyembah Engkau, Allah yang hidup itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siap bersorak untuk Tuhan. Dari utara sampai ke selatan, biarlah setiap jiwa, setiap lidah bersorak untuk Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita tinggikan pada pagi hari ini. Dari utara ke selatan, terdengar lagu pujian buat Dia. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan. Kita mau bersorak buat Dia. Glory. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, haleluya. Katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian dari Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sukacita ada di dalam kita. Amin. Allah kita dahsyat. Boleh tos kanan kirinya. Allah kita dahsyat. Amin.
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan melihat pujian tarian dari tim tamborin dan banner GPD Bet Eden yang akan mempersembahkan pujian tarian mereka untuk Tuhan. Dan biarlah kita semua diberkati dengan pujian ini. Puji Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah nyata, bangkitlah dan jadilah terang. Bangsa-bangsa kan datang menyembah-Mu.
segala bangsa. Haleluya, puji Tuhan. Satu pujian tarian yang sungguh memberkati kita semua. Amin. Biarlah kita dukung anak-anak kita, pemuda, remaja dan tunas yang ada untuk mereka terus lebih lagi melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Pada kesempatan pagi hari ini saya rindu kita semua untuk bersemangat. Kita adalah umat pemenang yang telah dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian ku menang bersama dengan Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini. Katakan, ku menang bersama Yesus. Haleluya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku hanya bersama dengan Yesus. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Katakan, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan bersama. Gerakan badan kita. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalam kita, kita akan menari seperti Daud. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Haleluya. Kita akan bernyanyi. La 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 la. Bila roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan bernyanyi. La 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 la. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan bernyanyi. La 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 la. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi. La 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 la. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi. La 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 la. Haleluya. Haleluya. Katakan, kita mau bersorak di dalam Tuhan. Bila roh Allah ada di dalam kita. Roh Allah ada di dalamku, bukan bersorak. Haleluya, amin. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan bersorak. Haleluya, amin. Amin. Bukan bersorak, bukan bersorak, bukan
bersorak, haleluya, amin. Haleluya. Ku kan bersorak, haleluya, amin. Ku kan bersorak, ku kan bersorak, ku kan bersorak, haleluya, amin. 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 Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pada hari ini kita bersukacita di dalam Tuhan. Dia datang dan ditinggikan. Dia naik ke surga. Dan biarlah kuasa Roh Kudusnya yang telah dicurahkan buat saya dan saudara, kita nikmati setiap pribadi yang ada. Orang tua, anak, semua keluarga yang ada di rumah. Kita mau menyembah Dia. Katakan pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang
Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi Ini kami Tuhan hamba-Mu. Kami perlu pengurapan Roh Kudus. Kami butuh Engkau Allah. Urapi kami Allah. Lawati setiap kami Allah. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di mana saja berada. Kami boleh kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami. Terlebih sebentar kebenaran firman Tuhan akan dibentangkan. Biarlah Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu Allah. Firman-Mu bekerja secara luar biasa. Menguatkan, mengubah. Oh Tuhan, setiap pribadi yang mendengar. Sehingga benar-benar Allah, kami mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Engkau urapi hamba-Mu Allah. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan menjadi umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Haleluya. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat jumpa jemaat yang dikasihi Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu semua. Oma mengasihi kalian. Selamat pagi dan kita akan dengar kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Ya, kita doa. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Kau berbicara walau kami berjauhan di rumah, kami ada sebagaimana kami ada. Tapi kami yakin Roh Allah ada bersama dengan kami. Dengan segala ucapan syukur, kami mau sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, virus corona boleh menutup pintu gereja, ya boleh menutup semua, tapi tidak dapat menutup pintu hati kita kepada Tuhan. Ya, kita lihat di dalam firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 14 dikatakan ayat ke-8, ketika didengar orang Filistin Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, ia maju menghadapi mereka.
Ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah. Ya, apa yang harus kami maju melawan dan lain-lain. Saudara, kita memasuki tahun yang baru. Ya, tahun 2020, ya baru berapa bulan. Ya, seperti Daud, dia baru diurapi, baru diberkati Tuhan. Ya, tahu-tahu dia mengalami satu tantangan, ya. Tapi kita melihat di ayat 10 dikatakan Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Ya, dia tetap menghormati Allah di atas segalanya. Ya, dari itu apapun yang kita hadapi, ya saudara, saya katakan tadi, virus boleh menutup pintu gereja, tapi tidak dapat menutup pintu-pintu hati kita. Ya, mezbah doa kita kepada Tuhan. Kita boleh memikirkan hari esok, tapi kita tidak boleh panik. Ya, kita juga nggak boleh piknik, karena itu dilarang oleh pemerintah. Ya, kita hargai putusan pemerintah, kita dukung semua, ya, supaya semua berjalan dan cepat berlalu dan tetap nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saya melihat hari-hari ini bukan wabah atau virus ini, tapi rencana Tuhan ada tuaian buat jiwa-jiwa. Ya, kita diizinkan, kita ada di rumah, ya, kita bersekutu dengan suami, istri, anak-anak. Ya, seringkali di gereja oma atau tante tanya, mana bapak, mana ibu, oh gini begini. Nah, Tuhan izinkan beri waktu buat saya dan saudara untuk duduk di kaki Tuhan, mulai membangun mezbah di dalam keluarga. Ya, Daud baru saja menerima berkat Tuhan, ya, pengurapan. Kita melihat hal-hal yang besar datang. Ya, dia mau ditangkap orang Filistin, dengan kekuatannya kita tahu, ya, orang-orang Filistin. Tapi Daud, ya, dia tidak kemana dulu. Pertama dia tanya kepada Allah. Dan saya melihat, ya, Tuhan menolong. Dan di ayat yang ke-11, ya, dikatakan juga di situ, waktu mau diserang lagi, saudara, kedua kali Daud juga bertanya. Ayat ke-14, ya, dikatakan Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Ayat 15, apabila engkau mendengar. Nah, ini terobosan Allah, saudara. Ya, dari itu kita harus, apapun yang kita kerjakan, mulai dari tengah keluarga, kita harus bertanya kepada Tuhan. Karena apa? Ada terobosan-terobosan Allah. Di ayat ke-14 dikatakan, Tuhan katakan dia apa yang difirmankannya Tuhan, ya, terobosan, ikut sertakan Tuhan. Ya, dikatakan sebab Allah, ya, telah keluar berperang mengganti untuk memukul, ya, bala tentara dari orang Filistin. Ya, kita perlu pendekatan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita tidak lihat virus, kita lihat apa yang ada. Ya, seringkali juga dalam doa-doa kita capek, ya, kita tidak kuat. Jangan lihat masalah kita, tapi kita lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, tadi diawali Daud diurapi, yaitu satu kebaikan Tuhan. Dan kita melihat Allah buat terobosan di ayat 14. Ya, dan kita melihat lagi di mana Allah bekerja dengan luar biasa. Ya, karena Daud mempunyai satu kunci, ya, dia pegang kunci dalam kebenaran firman Allah, ya, karena dikatakan juga di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7, kalau kita baca Wahyu pasal 7, ini kunci Daud, saudara. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tulisanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, Daud mempunyai kunci dalam pengiringan kepada Tuhan. Dia sangat percaya kepada Tuhan, walaupun saat itu dia diurapi, tapi apapun yang dia mau kerjakan, apapun yang datang kepada hidupnya, dia tetap hormati Allah di atas segalanya. Ya, saya katakan hari-hari ini adalah hari orang-orang katakan jahat, malapetaka dan lain-lain. Kita anak Tuhan, kita mau katakan ini hari berkat. Ya, karena ini hari kita dipersiapkan untuk tuaian. Ya, kita Allah adalah kasih, ya. Jadi saudara, kalau di rumah, kesempatan kita, ya, mengasihi tetangga, mengasihi orang-orang yang walau tidak seiman apapun,
kita melihat, kita mengasihi karena Allah adalah kasih. Ya, di situ kita kerjakan apa yang kita punya, mungkin lebih kita bagikan, ya, ada obat, vitamin dan lain-lainnya. Kita adakan kasih kepada mereka, dan di situ kita kesempatan menjadi berkat. Ya, jadi bukan situasi ini kita jadi batu sandungan buat tetangga, kita sombong, kita lebih dari yang lain. Tapi hari-hari yang begini justru kita mau lebih mengasihi, lebih mau menjalankan firman Tuhan, supaya kalau hal ini lewat mereka boleh katakan amin. Memang itu anak Tuhan, memang itu orang Kristen, memang itu orang yang penuh kasih karena Allah kita adalah kasih. Ya, di dalam 1 Samuel kita melihat 1 Samuel pasal yang ke 18 ayat yang ke 14 dikatakan Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ya, saudara, apa yang ada pada kita itu semua terbatas. Tapi kita menyembah Allah yang tidak terbatas. Ya, hal-hal yang di luar kepikiran kita Allah sanggup kerjakan kalau kita datang kepada Tuhan, mau bertanya setiap masalah, persoalan apapun besar kecil, kita bertanya kepada Dia dan kita melihat ya Allah buat terobosan. Dikatakan firman Allah tadi dalam Tawari, ya 1 Tawari, Allah maju ganti perang buat saya dan saudara. Ya, dari itu saudara, hari-hari ini kita melihat juga tadi dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 14, Daud berhasil. Ya, berhasil berarti mengambil sesuatu yang baik, berhasil, ya. Dan kita melihat lagi tadi sudah kita baca dalam Wahyu 3 ayat 7, ya, kunci Daud. Di dalam kunci itu ada kuasa, ada otoritas Allah. Ya, saudara, kita nggak usah sombong karena kita aktif di gereja, wah melayani hebat, ya mengembalikan milik Tuhan, memberi persembahan dan lain-lain. Ya, tapi hari-hari ini Allah mau hati kita. Ya, Dia pakai saya dan saudara menjadi berkat. Ya, dengan situasi ini, ayo kita lawati. Ya, mungkin teman-teman saudara kita yang hari-hari ini perlu ya bantuan. Ya, mungkin just say hello, ya apa kabar. Nah, itu pun melakukan ya kehendak Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-8, 2 Samuel pasal 8 ayat yang ke-6, ya kita lihat itu juga ada terobosan Allah. Ya, dalam kehidupan Daud kita melihat 2 Samuel pasal ke-8 ayat ke-6 dikatakan kemudian Daud menempatkan pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Ya, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ya, berperang dengan arti kata berperang ya dalam masalah persoalan, tapi kita melihat firman Allah, kita percaya firman Allah dikatakan Tuhan memberi kemenangan. Ya, ada ini terobosan Allah. Ya, ini campur tangan Allah. Ya, kalau kita terbatas. Saudara, nggak ada yang perfect ya. Semua kita bermasalah, semua kita punya persoalan. Tapi kalau kita tempatkan Yesus, kita mau bertanya setiap masalah yang ada dan kita mau jalankan firman Tuhan, saya yakin Tuhan akan menyertai. Ya, dalam Mazmur pasal 24, so kita baca Mazmur 24. Mazmur pasal 24 ayat yang ke-7 sampai 10. Ya. Kita melihat Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai 10. Ya, dikatakan firman Allah di sini ayat 7, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. 8, Tuhan itu baik dan benar.
Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat, yang membimbing orang-orang yang lemah, yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara, kita melihat firman Allah, ya, Tuhan membenci dosa, ya, tapi Dia mengasihi orang berdosa. Di sini dikatakan firman Allah ayat 7, dikatakan dosa pada waktu muda, pelanggaran-pelanggaran tidak diingat oleh Tuhan. Dia selalu baik buat saya dan saudara, ya, kesempatan kumpul dengan keluarga, bikin ibadah juga pribadi, ya, sebagai imam mungkin Bapak biasa nggak baca Alkitab, ya, bawa istri, anak-anak, ya, kita mulai perbaikan dari dalam keluarga, saudara, ya. Dan kita melihat tadi Daud, sudah saya katakan dia mengerjakan ini semua dia karena membawa kunci, ya, kunci Daud, ya, di dalam Mazmur tadi, di dalam apa? Saya katakan dalam terobosan Tuhan itu dia punya otoritas. Saudara nggak bisa menghalau atau membuang otoritas itu, karena Allah berkehendak yang terbaik, ya, buat saya dan saudara. Ya, dikatakan juga di dalam 1 Samuel pasal keempat, 1 Samuel pasal 4 ayat ke-16, ya, 1 Samuel pasal 4 ayat 16 dikatakan, ya. Nah, ini saudara, ya, dikatakan tabut Allah, kemuliaan Allah itu sering hilang, ya, dalam hidup saya dan saudara. Kita sudah melayani, kita aktif di gereja, kita seperti telah menyenangkan hati Tuhan, ya. Ayat 18 ketika disebutnya tabut Allah itu, ya, Eli, ya, langsung mati, saudara, ya. Dikatakan ayat 20 ketika ia hampir mati, ya. Ayat 21 dikatakan makanya anak itu dinamai Ikabod, ya, lenyap kemuliaan Allah dari Israel, ya. Kita melihat karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya, katanya ayat 22, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Ya, seringkali dalam hidup saya dan saudara tabut ini udah nggak ada lagi, saudara. Kita seperti aktif, kita seperti, ya, it's okay semua, tapi sebenarnya tabut itu udah nggak ada, ya, kemuliaan Allah tidak ada, dan itu harus diambil kembali. Nah, ambil kembali firman Allah katakan dengan jalan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Seringkali kita sebagai anak Tuhan semua udah baik, tapi tidak ada kemuliaan Tuhan. Dari pribadi kita, di rumah tangga, tidak lagi ada mesbah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, dari itu dikatakan Ikabod, ya, tidak ada kemuliaan Allah, tidak lagi jadi garam, tidak lagi jadi terang, ya, tapi hanya jadi anak Tuhan, aktif di gereja dan lain-lain. Kesempatan yang indah ini, ya, kita melihat dari mulai kematian Yesus, ya, darah Yesus, waktu Yesus bangkit itu kita seperti di warning, dikasih tanda kita adalah umat berkemenangan, ya. Nah, kita menghadapi apapun kita tetap berkata kita adalah umat berkemenangan, ya, bukan lagi kita menghilangkan kemuliaan Allah, ya. Tapi dikatakan juga dalam Imamat pasal 9 ayat ke-6, ya, dikatakan kata Musa, inilah firman yang perintahkan Tuhan, kamu perbuat agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu, ya. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, ya. Jadi untuk kemuliaan Tuhan itu kembali kepada saya dan saudara, kita harus tetap dekat dengan mezbah Allah, mezbah doa. Tadi saya sudah katakan waktu Yesus mati, ya, itu tanda buat kita, ya, warning, tanda yang mana kita adalah umat berkemenangan. Dan kita tidak bisa sampai di situ saja, kita mesti masuk lagi. Tadi firman Allah katakan apapun yang kita hadapi di tahun-tahun ini, seperti Daud katakan, selalu dia bertanya kepada Tuhan,
dan kita melihat Allah bekerja membuat terobosan-terobosan dan kemenangan. Di mana saja Daud berperang, dia mendapat kemenangan, karena ada kekuatan yang daripada Roh Kudus. Dan di sini saya katakan tadi ya, dalam Samuel ya, tabut itu hilang, anak-anak udah dirampas, ke gereja kering, doa kering, semua kering, tidak ada apa-apa, mengeluh terus saudara. Tapi hari-hari ini mari melalui kesempatan yang baik ya, tabut yang dirampas itu kita mau kembalikan. Kembalikannya bagaimana? Tadi firman Allah katakan mendekat. Ya, mendekat itu perlu waktu. Ya, jadi banyak waktu kita juga duduk di kaki Tuhan, kita bercerita ya, suami, istri, anak semua, tidak ada sangkut pautnya pribadi kita kepada Allah. Dan kita akan melihat kalau tabut itu kembali ya, berkat-berkat Tuhan ada di tengah saya dan saudara. Ya, dan dikatakan juga ya, dikatakan mendekat kepada mezbah, karena dekat kepada mezbah itu sangat dahsyat ya, dan kita bangkit ya dengan kekuatan Allah Roh Kudus, bukan kekuatan kita lagi. Kita lihat Petrus, dia bagaimana dekat dengan Tuhan, tapi saat Tuhan disalib dia menyangkal ya, tapi saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mampu, dia kuat menghadapi semua ya. Karena apa? Kita hari ini diberi kesempatan baik buat pemerintah ya, dari kantor kita, di rumah ada, mari kita dekatkan diri kepada mezbah itu. Kita mau berkata-kata kepada Allah. Seringkali kita suka bilang, yuk kesini yuk, nggak ada waktu. Jangan salah saudara, waktu pun dari Tuhan ya. Jadi jangan suka bilang, oh nggak ada waktu, nanti saya lihat waktunya ya, karena waktu itu dari Tuhan ya. Saya rasakan di umur yang tua ini juga seringkali besok, tahu besok nggak bisa. Nah itu waktu dari Tuhan. Dari itu waktu ada waktu, kita kerjakan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mendekat kepada mezbah itu, kita persiapkan diri untuk kenaikan itu ya. Sebentar lagi kita akan peringati juga pencurahan Roh Kudus ya, karena tadi saya katakan ya, seperti Petrus, dia dekat, dia in dengan Yesus, tapi saat Yesus disalib dia menyangkal karena tidak ada Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Tapi saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus ya, di sekali khotbah saja begitu banyak orang bertobat ya. Hari-hari ini saya katakan bukan hari yang jahat, justru hari penuaian ya. Hari kita lagi diterapi rohani oleh Tuhan ya. Dikatakan apa benar kita anak Tuhan yang mengasihi dia lebih dari segala perkara ya. Atau kita datang ke gereja, wah itu donatur, wah itu begini-begini. Mari saudara, melalui waktu yang Allah berikan buat saya dan saudara, kita mau rebut kembali tabut itu supaya ada dalam hidup saya dan saudara. Apapun yang jadi, kalau tabut itu ada, luar biasa, luar biasa ya. Saya boleh melihat dari mulai ada corona itu ya, virus itu ya, sebagai gembala saya pikir aduh jemaat begini banyak, bagaimana gini-gini, tapi Tuhan cukupkan sampai ke yang kecil-kecil saudara semua. Tuhan penuhi terlebih untuk jemaat. Saya katakan berkati ya setiap tatangan korban yang diberikan jemaat, terlebih setiap mulut yang dipanjatkan kepada Allah, doa buat kami semua. Dari itu saudara, jangan kita jauh-jauh dulu ya, mulai dari keluarga dulu ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bekerja luar biasa ya. Dan mari hari-hari ini saudara, sebelum kita Tuhan bilang dia akan naik dan akan diturunkan Roh Kudus, ini perlu sekali, sangat perlu. Dan ini sangat perlu waktu untuk bersekutu dengan Allah. Nggak bilang 5 menit 10 menit, itu bersekutu, bisa ngobrol saudara dengan Tuhan. Dan saudara akan melihat walaupun belum dijawab, mungkin banyak hal yang belum bisa kita lewati, tapi kalau Roh itu bekerja, karena Roh itu lebih besar dari apapun yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Mari jemaat yang kekasih, jangan undur ya. Saya tidak panjangkan firman Allah Tuhan ya, tidak panjangkan firman Tuhan, tapi biarlah hari-hari ini kita mau tetap mengucap syukur ya. Kita menggunakan waktu ya, tadinya mungkin kurang deket ya, jarang ketemu suami karena sibuk anak-anak. Mari kita kumpul dan kita mau lebih dekat kepada Tuhan ya. Kita mau tarik mezbah itu yang hilang ya, supaya ada dalam hidup saya dan saudara, dan hidup ini jadi berarti
ya. Dan sebagai penutup kita baca saja, saya baca ya, dalam Mazmur pasal apa ya, 37 ya, pasal 37 ya, sebagai ayat penutup pada pagi hari ini. Mazmur 37 ya, ayat 4 dan 5. Bergembiralah ya, bersukacita terus, dekati diri pada mezbah Allah ya, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, ayat 5 dikatakan berserahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan percaya ya, bukan nyerah aja, percaya. Saudara mungkin saudara katakan, wah saya bukan dipanggil loh, saya dipilih oleh Tuhan. Dipilih sih enak aja, tapi waktu dipilih itu dibentuk. Waktu pembentukan itu sakit sekali. Ya, dari itu ayat 5 dikatakan serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Dikatakan firman Allah, Dia yang akan jadi terobosan kita. Dia yang akan menjadi penyidik kita dan Dia akan bertindak. Ya, Tuhan Yesus memberkati jemaat. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup. Kami mempunyai Allah yang hidup dan Allah sumber segala berkat. Biarlah Tuhan apa yang hilang dalam hidup kami mau mencari, kami mau ambil dalam hidup kami, mendekatkan diri kepada mezbah-Mu agar itu ada di tengah keluarga kami. Karena kalau mezbah ada, seisi keluarga diberkati Tuhan. Jaga kami, jauhkan, jangan kami Tuhan kurang percaya, tidak percaya kepada kuasa-Mu. Tapi biarlah hari-hari ini Tuhan kami ingatkan satu hal yang positif. Penuaian sedang Engkau kerjakan dan Engkau buat kami menjadi terapi di dalam kerohanian kami. Kami belajar berdoa, kami belajar menyembah, kami belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, dan semua boleh terjadi seturut dengan rencananya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dan kami yakin Engkau akan bertindak. Apapun yang akan jadi, kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, haleluya, senang sekali kita dapat beribadah, menikmati ibadah yang luar biasa melalui memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Dan satu hal, Dia berjanji akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada pada penghujung kegiatan ibadah pada kesempatan ini. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman gereja yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan selama seminggu ke depan. Pertama-tama, ibadah hari Minggu Raya yang akan diadakan minggu depan tetap diadakan seperti biasa. Seperti biasa sampai kita dapat pengumuman dari pemerintah untuk dapat beribadah normal kembali. Jadi ibadah online akan selalu diadakan selama masa pandemi virus corona. Setiap jam 8 pagi ditayangkan melalui channel YouTube GPDI Beth Eden Farm. Kemudian ada ibadah sekolah minggu jam 9.30 atau setengah 10 pagi. Kemudian ada ibadah tunas remaja dan pemuda Jumat 22 Mei. Akan diadakan juga kegiatan Zoom meeting 19.30 dan doa 10 malam sesudah ibadah hari ini besok akan dilakukan, dan doa ini akan dilakukan di rumah masing-masing selama 10 malam. Jam 7 malam akan dilakukan di rumah kita masing-masing. Berhubungan dengan doa berantai dari jemaat, setiap jam 7 itu kita akan khususkan untuk ibadah doa 10 malam dalam pencurahan Roh Kudus di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Nanti pengumuman selanjutnya akan disampaikan oleh sekretariat gereja. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang telah memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, sehingga semua itu biarlah menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tetap bantu doa untuk jemaat-jemaat yang dalam masa pemulihan, tetap berdoa untuk Ibu Nainggolan, tetap berdoa untuk Bapak Sukamto, Ibu Esther Sitorus. Kita berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan haleluya.
Doa terus untuk jemaat, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, keluarga muda, kaum bapak, kaum ibu. Berdoa buat ibu gembala, berdoa untuk bangsa kita, pemerintah kita, supaya virus corona ini bisa cepat selesai, berlalu, dan kita akan kembali melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Puji Tuhan. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah tetap sehat, tetap baik dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan selesaikan ibadah pada kesempatan ini. Kita berdiri bersama-sama, haleluya, dan kita akan mengarahkan tangan kita kepada Tuhan sebagai permohonan kita kepada Bapa di surga, supaya Tuhan menolong, menjaga, melindungi setiap keberadaan hidup saya dan saudara. Bapa, setiap tangan-tangan yang terangkat pada hari ini, kami berdoa apabila ada persoalan, pergumulan, tantangan hidup, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya, kami mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan untuk memberkati kami. Bahkan setiap tangan yang terangkat kami arahkan untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami, untuk gereja-gereja Tuhan, buat gereja lokal kami, untuk jemaat Tuhan, buat yang sakit. Kami berdoa, kami minta kepadamu dalam nama Yesus Tuhan. Melalui tangan-tangan yang kami arahkan juga buat Ibu Gembala, kami berdoa dengan iman. Ibu Gembala kami selalu sehat, diberkati oleh Tuhan. Dalam segala hal apa saja yang dikerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersenang, berbahagia pada kesempatan ini, karena Engkau hadir melalui ibadah yang diberkati Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Kami akan selesaikan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Yesus Tuhan. Kami telah berdoa, haleluya, dan saatnya kita mau terima berkat, rahmat, hikmat, dan anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai, melingkupi, dan memberkati hidup kami mulai sekarang, baik besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama-Mu kami telah berdoa, dan kita semua yang telah diberkati Tuhan, kita menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.